bersama podcast Selak Bubar. Oke, kali ini bersama saya Bogoy dan Saputra dan juga Dimas dan Salwa. Ya, kembali lagi kita di season 2. Episode. Oh ya, episode 2. Oh ya, kembali lagi di episode 2. Kita kedatangan tamu spesial, cantik dan multitalent lagi. Ya, dia juga bersekolah di pondok pesantren dan juga mengikuti kegiatan pramuka. Jadi memiliki pengalaman yang unik dan juga hebat untuk diceritakan. Langsung aja yuk kita kenalan. Halo kakak. Halo, perkenalkan nama saya Titis Selvia Rahayu, biasa dipanggil Titis, juga biasa dipanggil Selvia. Oh ya, berarti kita panggilnya Titis aja ya. Oke. Sebelumnya itu sekolah di mana sih? Biasa saya sekolah di MA Al-Fatah, Banjarnegara. Alamatnya mana sih kakak? Alamat asli saya di Karangkobar, Kecamatan Karangkobar, Pager Pelah, Dusun Kerandegan, RT 1 RW 4. Jadi jabatan yang dimiliki di pramuka itu apa? Di Pramuka Ambalan. Iya. Saya di Ambalan sebagai juru adat. Tugasnya ngapain Mbak kalau juru adat itu? Ya, tugasnya kayak banyak sih, kayak misal nih ada yang nggak sesuai adat di Ambalan, terus dia itu kayak dihukum kayak gitu. Ya, yang hukum dari juru adat. Biasanya kesalahan-kesalahan apa yang hukum adat itu apa aja gitu lah, mesti sing dilanggar hingga akhirnya dihukum, dia ngapain aja gitu. Contohnya kayak nggak berangkat ekstra, dengan bolos gitu. Jadi besoknya pas hari Seninnya bisa dihukum. Gitu. Itu dihukumnya biasanya ngapain Mbak? Dibacok pakai celurit kah atau? Tergantung levelnya gimana. Dicambuk pakai rotan. Yang paling tinggi hukumannya apa? Itu yang paling tinggi itu hampir semuanya dapat, kayak disuruh bersihin seluruh lingkungan sekolah, terus disuruh lari, disuruh push up, dan disuruh minta maaf ke kepala sekolah langsung. Soalnya di sana kan kepala sekolahnya tuh dari lingkungan pondok, jadinya anak-anaknya juga lingkungan pondok. Pastinya kalau ketemu kepala sekolahnya itu takut gitu. Berarti kakaknya ini udah jadi Dewan Ambalan ya? Udah. Dewan Ambalan. Ikut pramuka sejak kapan Mbak? Sejak kelas 11 bulan sekitar bulan Oktober yang mulai aktifnya. Itu ikut pramuka karena ekstra wajib kah atau kemauan sendiri atau gimana? Awalnya itu karena pelantikan, tiba-tiba disuruh berangkat pelantikan aja gitu dari Ambalan gitu. Terus pas berangkat pelantikan, tiba-tiba di sana ternyata kegiatan pramuka di sebuah sako gitu. Jadinya kayak, loh ternyata kok nggak dikasih tahu, kok tiba-tiba udah mau pelantikan gitu. Akhirnya disitulah mulai terbawa arus. Sako tadi kan, sako itu apa? Satuan komunitas. Satuan komunitas. Itu anak-anaknya dari mana aja sih kak? Atau dari pondok aja atau ada yang lain? Sako itu saya ikutnya Sako Ma'arif ya, jadinya di situ ruang lingkup sekolah Ma'arif di Banjarnegara. Oh, berarti itu satu Banjarnegara ya? Satu Banjarnegara, satu kabupaten. Ada dari mana aja itu? Kan ada Banjarnegara terus. Untuk Sakonya? Ya. Sako itu hampir setiap kabupaten. Selama ini pelajaran apa yang kakak ambil dari mengikuti pramuka tersebut? Banyak ya. Saya ikut pramuka nggak cuma di Sako, saya juga ada di unit pramuka, terus ada dari mana ya? Intinya saya ikut lah kegiatan luar gitu. Pembelajarannya sangat banyak, soalnya kayak saya kan anak pondok nih, jadinya waduh, kayak kalau nggak bisa benar-benar membagi waktunya pasti bakal tabrak-tabrakan aja gitu. Terus pembelajarannya lagi juga bisa jadi lebih berani, percaya diri juga. Kayak dulunya mau kemana-mana sendiri itu nggak berani, sekarang kayak jadi nggak apa-apa gitu. Lebih mandiri ya sekarang? Iya, lebih mandiri. Nah tadi kan ngomongin di pondok sama pramuka, itu kan dua hal yang Tabrakan. gimana cara ngebagi waktu antara kedua itu? Cara saya membagi waktunya itu kan satu mingguan ada 7 hari. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Nah, kebetulan setiap kegiatan pramuka itu hampir di hari Jumat, Sabtu, Minggu. Di hari Jumatnya itu saya ngajinya libur, hari Sabtunya mungkin kadang-kadang itu pas
Saya kegiatan pramukanya lebih sering pas hari Sabtunya ngebolos nggak ngaji tuh, karena dulu pas lagi materi pembelajarannya jujur aja ya. Kalau Iya, nggak apa-apa. iya, tapi sekarang udah bisa kayak Manage waktu. iya udah bisa. Dulu udah 3 kali Sabtu ngebolos nggak ngaji. Ada niatan nambah lagi bolos? Maksudnya Mengikuti kegiatan gitu. Lanjutin kegiatan, alhamdulillah saya juga udah sekarang udah banyak ilmu ya dari pramuka. Masya Allah ilmu bro. Iya, saya dari pramuka juga, saya udah diamanahin buat setiap hari Jumat buat ngajar di sebuah sekolah SD dan SMP. Materinya apa aja itu yang diajarkan di Materi situ, pramuka SD? kadang saya yang nentuin, kadang dari sekolah yang nentuin. Itu di SD mana aja kak? Udah. SD IP Tunas Bangsa sama SMP IP Tunas Bangsa. Kalau bolos dicambuk nggak itu? Pakai celurit. Enggak. Gimana sih kak caranya untuk mengajak anak-anak biar tertarik sama pramuka? Dari kitanya juga tergantung kitanya ngajaknya gimana. Kalau misalkan kita ngajaknya kayak dikerasin terus ayo cepet ikut pramuka Sambit wajib gitu, itu. udah. Itu tuh malah membuat anaknya malah jadi malas. Kita caranya ngajak biar kayak anak-anaknya mau ikut pramuka, kita tunjukin keasikan kita di pramuka gitu. Ya itu benar. Biar pada tertarik gitu. Nah ngomongin keasikan, seberapa asik sebenarnya pramuka itu? Pramuka itu asik banget. Kayak kalian misalnya ada, ini saya pribadi ya, kalau ada masalah gitu ya, entah masalah yang lagi pusing mikirin, ya saya anak pondok gitu kan, mikirin ngaji atau apa gitu, terus mikirin di sekolah, mikirin teman-teman, nah ketemu Banyak banget pikirannya bro. di pramuka. Nah di situ tuh saya langsung kayak walaupun pramuka itu capek tapi kayak menghilangkan hilang pikiran semua semua rasa itu. gitu. Soalnya teman-teman di pramuka itu teman-temannya orang-orangnya itu support semua, alhamdulillah. Tapi dari segi pondok itu nggak ada yang kayak dimarahin atau gimana nggak? Iya, Ada pramuka, pernah pramuka, atau pramuka. Ya pasti Iya, gitu loh. dibilangin, terus ada teman-teman yang iri kan. Iya. Pastinya ada dan itu pernah terjadi. Pramuka, udah berapa lama ikut pramuka tadi? 1 tahun 1 lebih tahun. 1 bulan. Ada apa aja kegiatan yang dilakukan selama mengikuti pramuka? Pertama ikut pramuka di luar, kan di Ambalan itu tidak terlalu aktif ya. Ikut pertama di luar itu Sako Ma'arif kan, yang saya sebut tadi. Terus lanjut di Sako Ma'arif aktif banget sampai kayak dikirim ke sini untuk membantu arus lalu lintas. Jadi kayak polisi gitu. Ya kayak gitu. Kalau lebaran kan Nilang juga mbak? Kalau ada yang nggak pakai helm gitu, wah nilang nih. ya nilang enggak, soalnya ini dari unit ada campuran dari Sako, ada dari unit juga. Itu sebelum saya ikut unit ya. Terus setelah lebaran itu saya disuruh ada tugas dari pembina buat ikut unit bantu pertolongan pramuka Ubaloka itu. Saya juga ada teman di sekolah ini. Ya. Siapa temannya di sekolah ini di Ubaloka? Namanya Yusuf Marwanto sama Hamam Ikmatullah. Kapan terakhir kali ketemu mereka berdua? Udah lama. Jadi guys, lama-lamanya baru- tanpa sepengetahuan dia, kita sudah datangkan ini dia, Yusuf Kala. Ubaloka ngapain aja mbak? Ubaloka tuh banyak. Kan namanya Ubaloka itu unit bantu pertolongan pramuka ya. Pastinya di situ materi-materinya itu lebih kebanyakan untuk menolong gitu. Menolong. Iya, menolong. Itu pengalamannya Sama udah teman. pernah menolong di mana aja itu? Pengalaman menolong kalau misalkan ada kejadian kayak orang hilang, terus ada orang apa sih namanya yang di kali itu apa namanya ya? Tenggelam, Kelly, tenggelam. tenggelam Kelly. Kenglem. Kengelam, oh iya kengelam. Hilang di Sungai. terus ada lagi kayak Kecebur, kecelakaan gitu, kebakaran juga. Itu udah ketemu mbak yang hilang itu? Apa masih hilang sampai sekarang belum ketemu? Rata-rata yang ketemunya udah meninggal gitu. Alhamdulillah, apa primen ikian? Astagfirullah. Kenapa memilih ikut pramuka? Kan di pesantren gitu kan. Iya dulunya nggak kepikiran kalau bakal sampai kayak gini sih, bakal sampai
sedalam ini pramukanya gitu. Dulu kiranya cuma kayak iseng-iseng doang gitu, ternyata makin lama-lama makin ke dalam pramukanya. Kan tadi kan cerita yang dipanggil kemana aja itu salah satunya kemana sih Kak? Kayak Pas itu ada kegiatan Palmasti Bersih Kali di dekat Seruling Mas. Nah, di situ pas pulangnya kan maghrib, di situ ada Jaya 65, jadinya sekalian berangkat di Jaya 65-nya deket Banjar situ. Mana ya lupa namanya. Di Ya, di itu situ lah. rumah kebakaran intinya dapur. pengalaman-pengalaman yang apa sih yang udah didapat dari pramuka? Jadi bisa banyak. Dulunya kan saya kan kayak dibilang introvert bukan ya, tapi saya kayak lebih suka yang diem aja di rumah, di kamar gitu ya, diem aja. Terus sekarang ikut pramuka jadinya lebih banyak kenal sama orang, lebih banyak teman. Ini udah mondok dari SMP atau SMK? Saya mondok dari MA, SMA. Kan jarang ada ya Kak ya, kan kakaknya udah dibilang aja itu udah jadi anak luar sama anak pondok, kok bisa sih mau jadi anak pondok gitu loh? Soalnya saya cita-citanya terlalu banyak, kayak saya pengen di pondok itu pengen kayak gini. Nah, di luar pondok saya juga pengen kayak gini. Jadinya gimana pun caranya saya harus bisa membagi waktu untuk mendapat semuanya, walaupun itu dengan cara pelan-pelan ya, nggak bisa ngebut-ngebut gitu. Jadi harus merelakan salah satunya. Dengan usaha sekeras itu sebenarnya apa cita-citanya Mbak ini? Di pondok, Ya, secara garis besarnya apalah? kalau di pondoknya saya cita-cita ini dari SD ya, dari kecil. Saya kan mondok itu ngambil jurusan tahfidz ya. Saya pengen. Itu hafalan Al-Quran. Iya, saya pengen jadi hafid Quran gitu, hafid banget. Amin ya Allah. Amin. Minta doanya ya, semoga Ya. aja. Baru kalau Terus Apa? saya juga pengen tahu kayak ilmu-ilmu agama gitu. Jadinya walaupun di pramuka saya insya Allah harus bisa tetap menerapkan ilmu-ilmu agamanya. Suka menolong dan rajin mengaji. Amin, semoga rajin. Prestasi apa yang udah didapat selama mengikuti pramuka? Saya kan di pramuka di kebanyakannya itu nyangker-nyangker gitu. Nyangker apa? Nyangker kerja. Oh. Jadi panitia. Oh iya. nyangkok Bukan nyangkok, bukan. Jadi Nyangker tempatnya nyangker sekali nih. angker Oh, iya, nyangker. nyangker. Nyangker saya udah kebiasaan di pramuka itu nyangker kayak jadi panitia gitu. Jadi saya dapat prestasinya kayak apa ya, prestasi di pramuka ya kayak diikutkan lomba-lomba pramuka di luar. Alhamdulillah di M Al-Fatah kan baru saya yang ikut pramuka di luar. Saya sendiri ya. Tadi sendirian. Ya sendirian. Jadinya kalau ada kegiatan pramuka pasti saya Kan beda yang sekolah. ditunjuk buat keluar gitu. harapan kakak untuk generasi muda yang melanjutkan pramuka. Asik, berat sekali itu. Harapan saya generasi muda, ayolah ikut pramuka itu asik. Terus pramuka itu bisa nenangin kita. Yang penting kita juga sadar gitu. Ikut pramuka juga ada kesadaran dari masing-masing juga. Kita harus kayak buat mengajak diri sendiri ya. Mengajak diri sendiri juga. Kan ada kayak anak pramuka tapi kayak, mohon maafnya nih ya, kayak jarang ibadah gitu. Kan ada Kafir. makanya kayak Itu kan. punya ikut Siapa pramuka tuh? itu harus ada kesadaran diri gitu. Kadang kan kalau di pramuka organisasi kan banyak orang, kita tuh harus ngajak teman kayak ayo sholat gitu. Nah kan ada yang nggak mau nih, kalau nggak kayak malah ngebantah gitu. Jadinya juga harus ada mental, ikut pramuka juga harus ada mental gitu. Itu kalau menemukan orang-orang seperti itu, apakah akan ditinggal? Atau Apakah tetap diajak ataukah Dicambuk. Iya, nggak Saya se-ekstrim itu pernah mas ya, lah. pernah ngajak teman saya perempuan, sekarang masih berteman juga, ngajakin sholat, terus dia jawabnya kayak nantilah males gitu, malah bilang kalau katanya kalau lanjut kegiatan itu kayak aku mah kalau kegiatan mah sholat besok aja gitu. Nah jadinya kayak Bisa dibilangin gitu, kayak gitu, dibilangin dulu, habis kalau udah dibilangin kok malah
kayak nggak mau, yang penting kita udah ajakin. bilangin gitu. Sebelumnya itu kelas berapa sih Kak sekarang? Kan tadi belum tanya kelas. Kelas berapa saya? Iya. Saya kelas 12. Kan 12. Bentar lagi kan Lulus. ya itu harapannya ke depan buat adik-adiknya biar bisa ikut pramuka gitu, gimana sih pengennya ke depannya? Pengennya ke depannya itu mereka harus tetap bisa aktif. Walaupun sekarang masih sedikit-dikit ya di sekolah saya. Dengan caranya biar mereka ke depannya itu bisa aktif itu kita mulai dari sekarang ngajakin, terus cerita keasikannya, terus kayak diajak-ajak gitu. Walaupun pelan-pelan, jangan langsung gitu. Soalnya kalau langsung pasti kan kayak males, capek gitu. Iya. Belum tahu. Menurut Mbaknya, pramuka ini relate nggak sih sama kehidupan remaja zaman sekarang? Maksudnya kepake nggak? Dan kalau iya, untuk apa gitulah? Pramuka untuk kehidupan remaja sekarang itu kepake. Kira-kira Contohnya di bidang apa aja gitu? Bisa diterapkan di mana? Pramuka bisa diterapkan di kehidupan sehari-hari ya. Pramuka kan ada, intinya pramuka itu hampir di kehidupan kita semua. Semua bisa pramuka. Kayak kita melakukan ibadah juga itu termasuk ikut ke dalam pramuka. Oh, ada dasar dharmanya itu ya? Ya, Trisatya dan juga Dasa Trisatya. Dharma. Kode kehormatan pramuka. Oke, hafal bro dasar dharma. Enggak. Dasa Dharma ya. Semoga warga negara Indonesia yang bisa menerapkan Trisatya dan Dasa Dharma gitu. Amin. Amin. Prestasi apa aja yang pernah didapat dalam pramuka? Itu udah. Udah ya? Oh, Untuk menutup perbincangan kali ini, kan banyak tadi bilang introvert lah segala macam gitu. Gampangnya wibu. Dibilang ibu, ya dulu pernah Iya, bukan. ibu. Ya. One Piece. Anime favorit apa Mbak? Husbunya itu, saya mau husbuin Gojo ya. Gojo. Tahu kan pastinya? Sing Kiko itu kan? Enggak Kiko. Cuma ngebelah aja. Favorit anime apa? Hunter x Hunter. Hunter x Hunter. Kon. Saya nggak ditanya. Iya, Iya, apa favorit siapa? anime Mbak? Saya nggak tahu. Kita nontonnya Lengger, bukan kelas ya? Iya. Oke, kedepannya ada kegiatan apa lagi yang akan dilakukan Mbak? Udah tanggal 14-15-nya dari SD-nya kan saya kan di situ mengisi materi, jadinya semoga aja bisa ikut kegiatan perjusa. Terus untuk SMP-nya tanggal 28-29 juga ada kegiatan juga. Terus bulan Desembernya di tanggal 14, 15, 16, 17 juga ada Itu kegiatan apa Mbak, banyak banget? pramuka juga. Ini tentang pramuka yang SD Persari, Bukan ngaji. yang SMP Perjusa, yang untuk bulan Desembernya itu kegiatan Jambore cabang Jambore ya? ya Jambore. di Kecamatan Susukan. Jambore. Apa jambore? Dan untuk di pondok ada Kegiatan kegiatan atau lain? Untuk di pondok ngaji. Mengaji sampai hafal Al-Quran. Amin. Semoga orang tua masuk surga. Amin. Oke, mungkin itu saja podcast untuk episode kali ini. Terima kasih telah menyaksikan. Di sini ada Bagus Dian Saputra, Dimas Maulana Saputra, dan Salwa Amin. Pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa di episode Berikutnya. Selaku bar. Bye.